Malam itu hawanya emang beda. Udara terasa lebih dingin, dan jalanan aspal ini jadi saksi bisu kejadian paling kelam dalam hidup gua. Kenalin, gua Rico. Gua ini mekanik, dan sohib gua, Dimas, adalah joki andalan bengkel kita. Malam itu, kita turun di balap liar jalur neraka. Taruhannya gede, gengsi bengkel dipertaruhkan. Motor yang gua setting udah maksimal, tapi takdir berkata lain. Pas masuk tikungan tajam, motor Dimas oleng parah. Suara decitan ban, percikan api dari knalpot yang ngegesek aspal, sampai akhirnya suara dentuman keras yang bikin dada gua sesak. Dimas nabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Darah berceceran di mana-mana. Nyawanya nggak tertolong, dia meninggal di tempat. Gua hancur, ngerasa bersalah banget karena gua yang ngerakit motor itu. Tapi, kematian Dimas ternyata cuma awal dari teror panjang yang bakal menghantui hidup gua. Sebuah mimpi buruk yang bikin gua sadar, kalau urusan orang mati, gak selalu selesai di liang lahat. Pemakaman Dimas dilangsungkan keesokan harinya di tengah rintik hujan yang seolah ikut nangisin kepergiannya. Keluarganya histeris, dan gua cuma bisa berdiri kaku di sudut makam. Tapi ada satu hal yang terus mengganjal di pikiran gua. Waktu evakuasi semalam, kondisi jenazah Dimas emang gak utuh. Jari manis kirinya, tempat dia pakai cincin keberuntungan pemberian ibunya, putus waktu kecelakaan dan gak pernah ketemu di lokasi. Polisi dan warga udah nyari, tapi gelapnya malam dan paniknya suasana bikin pencarian dihentikan. Keluarga akhirnya ikhlas menguburkan Dimas apa adanya. Tapi di lubuk hati gua ada perasaan aneh yang terus merayap. Mitos di dunia balap liar bilang, kalau ada bagian tubuh joki yang tertinggal di jalanan, arwahnya nggak bakal bisa tenang. Dia bakal terus balapan di alam sana, nyari bagian dirinya yang hilang. Saat tanah mulai menutupi nisan Dimas, gua ngerasa ada sepasang mata gaib yang natap gua dengan tatapan kosong, menuntut sesuatu yang belum selesai. 3 hari berlalu sejak kematian Dimas. Malam itu, gua terpaksa lembur sendirian di bengkel buat ngeberesin sisa-sisa spare part yang berserakan. Suasana sepi banget, cuma kedengeran suara jangkrik dari lahan kosong sebelah. Tiba-tiba, lampu bohlam di atas gua mulai kedap-kedip aneh. Hawanya mendadak berubah drastis, jadi dingin banget sampai nusuk ke tulang. Gua nyoba berpikir rasional, mungkin cuma konslet. Tapi, tiba-tiba gua dengar suara yang gak mungkin salah lagi. Brum, brum, suara gebran motor balap. Itu persis banget sama karakter tarikan gas motornya Dimas. Bulu kuduk gua langsung berdiri semua. Gua nengok ke arah pintu garasi yang udah gua gembok rapat. Gak ada siapa-siapa di luar. Tapi suara knalpot itu makin keras, seolah motornya ada di dalam bengkel ini, tepat di belakang punggung gua. Keringat dingin mulai ngucur. Gua baca doa sebisanya, tapi suara itu malah berubah jadi isakan tangis cowok yang menahan sakit luar biasa. Jantung gua berdetak kencang banget. Gua beranikan diri buat balik badan, perlahan-lahan, dan di sudut bengkel yang remang-remang, deket rak oli, berdiri sesosok bayangan hitam yang tingginya persis Dimas. Dia pakai jaket balap merah kesayangannya, tapi kondisinya hancur lebur. Darah segar masih netes dari helm full face yang visornya pecah. Bau amis darah campur bau bensin menyengat banget di ruangan itu. Kaki gua rasanya kayak dipaku ke lantai, gak bisa gerak sama sekali. Bayangan itu pelan-pelan ngangkat tangan kirinya. Gua bisa lihat dengan jelas, jari manisnya buntung, dan terus netesin darah ke lantai beton bengkel. Dia cuma diam, tapi kepalanya sedikit miring ke arah gua. Seolah ngirim pesan telepati yang langsung masuk ke otak gua. Rasa takut gua udah diubun-ubun. Ini bukan halusinasi, Dimas bener-bener datang nemuin gua. Arwahnya gentayangan, terjebak di antara dunia nyata dan kematian, menuntut haknya yang tertinggal di aspal malam itu. Sosok Dimas perlahan melangkah maju. Suara sepatunya yang nyeret di lantai bikin suasana makin horor. Serik, serik, setiap langkahnya ninggalin jejak darah yang menghitam. Gua mundur sampai punggung gua mentok tembok. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis dan lampu bengkel mati total. Gelap gulita. Di tengah kegelapan itu, gua ngerasa ada embusan napas dingin persis di sebelah kuping kiri gua. Lalu, sebuah bisikan parau yang bikin gua merinding parah terdengar jelas. Rick, sakit Rick. Jari gua di mana? Sempurnain jasad gua. Rick, suara itu adalah suara Dimas, tapi nadanya penuh penderitaan. Gua langsung merosot ke lantai, nutup telinga sambil gemetar hebat. Iya Dim, gua cari. Gua bakal cari jari lu. Teriak gua panik. Begitu gua ngomong gitu, lampu bengkel tiba-tiba nyala lagi. Sosok itu hilang tanpa jejak. Cuma sisa bau anyir dan jejak darah yang perlahan memudar. Gua sadar, kalau gua nggak nemuin jari itu, teror ini nggak bakal pernah berakhir. Besok malamnya,
Dengan modal nekat dan 1 senter usang, gua balik lagi ke lokasi kecelakaan itu. Jalanan ini terkenal angker, minim penerangan, dan diapit sama kebun bambu yang rimbun banget. Angin malam berhembus kencang, bikin daun-daun bambu bergesekan dan nyiptain suara kayak orang lagi bisik-bisik. Jam di HP gua nunjukin jam 1 dini hari. Waktu yang paling gak tepat buat keluyuran di tempat tragedi maut. Tapi gua nggak punya pilihan lain. Bayangan wajah hancur Dimas terus ngehantuin gua tiap kali gue menjamin mata. Gua mulai nyisir area pinggir aspal, nyari di sela-sela rumput liar dan parit tempat motornya terlempar. Setiap kali ada bayangan pohon yang gerak, jantung gue serasa mau copot. Gua terus bergumam minta maaf ke Dimas sambil nyorotin senter ke setiap sudut. Entah kenapa, langkah kaki gua kayak ada yang nuntun menuju sebuah semak belukar lebat yang letaknya lumayan jauh dari titik tabrakan awal. Gue jongkok di depan semak belukar itu. Bau busuk yang sangat menyengat tiba-tiba menusuk hidung gua. Baunya kayak campuran bangkai tikus dan daging yang membusuk berhari-hari. Gua nahan mual, nutup hidung pakai kerah jaket. Senter gua arahin pelan-pelan ke bagian dalam semak. Tiba-tiba, cahaya senter gua nangkep pantulan logam kecil yang berkilau di antara tumpukan daun kering. Gua ngerayap lebih dekat, dan seketika napas gue tercekat. Di sana, dikerubungi puluhan lalat dan belatung kecil, tergeletak potongan jari manis yang udah pucat pasi dan mulai membusuk. Cincin perak bermotif tengkorak milik Dimas masih melingkar di sana. Tangan gua gemetar hebat waktu gua ngeluarin kantong plastik kecil dari saku celana. Dengan perasaan campur aduk antara jijik, takut, dan sedih yang mendalam, gua mungut jari sohib gua itu. Malam itu terasa semakin sunyi, seolah alam semesta ikut menahan napas ngeliat apa yang baru aja gua lakuin. Begitu potongan jari itu masuk ke dalam plastik, suasana di sekitar gua langsung berubah. Angin mendadak berhenti berhembus. Kesunyiannya benar-benar mencekam. Dari ujung jalan gelap, muncul kabut tipis yang bergerak merayap ke arah gua. Di tengah kabut itu, sosok Dimas kembali muncul. Kali ini dia nggak pakai helm. Wajahnya pucat pasi dengan luka robek parah di pelipis, persis kayak kondisi terakhirnya waktu dievakuasi. Tapi anehnya, sorot matanya nggak lagi memancarkan kemarahan atau teror. Dia menatap gua dengan raut wajah yang lebih tenang. Bibirnya yang pucat bergerak pelan, meski nggak ada suara yang keluar, tapi gua bisa ngebaca gerakannya. Makasih, brother. Sosok itu perlahan memudar seiring dengan kabut yang terpecah oleh angin. Air mata, gua nggak terasa netes. Ketakutan gua tergantikan oleh rasa haru yang luar biasa. Tapi tugas gua belum selesai, gua masih harus nganterin bagian tubuh ini ke tempat peristirahatan terakhirnya sebelum matahari terbit. Jam 2:30 pagi, gua nyampe di TPU tempat Dimas dimakamin. Suasana kuburan di jam segini bener-bener nguji nyali. Suara lolongan anjing dari kejauhan bikin bulu kuduk gua meremang lagi. Bermodal sekop kecil yang gua bawa dari bengkel, gua nyari makam Dimas yang tanahnya masih merah. Hujan rintik-rintik mulai turun, nambah kesan dramatis malam itu. Sesampainya di pusara Dimas, gue jongkok dan mulai menggali sedikit tanah di bagian pinggir makam, dekat posisi tangannya. Sambil nahan air mata, gue masukin bungkusan plastik berisi jari itu ke dalam lubang kecil yang gue buat. Ini punya lu, Dim. Sekarang lu udah utuh. Maafin gue nggak bisa nyelamatin lu malam itu. Tidur yang tenang ya, bro. Bisik gue lirih sambil nutup kembali tanahnya. Tepat setelah gue menepuk-nepuk tanah pusaranya, hujan seketika berhenti. Sebuah perasaan lega yang luar biasa tiba-tiba menyelimuti dada gua. Beban berat yang bertumpuk selama berhari-hari seolah terangkat begitu saja. Sejak malam itu, Dimas gak pernah datang lagi neror gua. Bengkel kembali tenang, walau kenangan tentang dia gak bakal pernah hilang. Gua sadar balap liar bukan cuma soal nyali dan mesin, tapi soal nyawa yang taruhannya gak bisa diulang. Kisah ini jadi tamparan keras buat gua dan anak-anak tongkrongan bahwa jalanan malam gak pernah berbelas kasih. Urusan orang mati itu nyata, dan mereka butuh ketenangan, sama kayak kita yang masih hidup. Buat kalian yang masih suka kebut-kebutan di jalan raya, ingat nyawa cuma satu, keluarga nunggu di rumah. Jangan sampai teman kalian harus ngalamin hal horor kayak yang gua alamin demi nyempurnain jasad kalian. Gimana menurut kalian kisah nyata dari jalanan malam ini? Kalau kalian suka dengan cerita horor bengkel dan jalanan kayak gini, jangan lupa klik tombol pada channel Pemuda Pos, subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman tongkrongan kalian. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya.